Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Financial Economy Dimension of Sustainability Reporting. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dan teman saya, yaitu yang pertama Indah Kusumawati, NIM 1808 1030 1024, dan saya Sinta Nila Purifia 1808 1030 1117. Selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Perhatian investor di pasar keuangan adalah faktor utama penggerak dari pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan stabilitas keuangan bagi suatu negara. Perusahaan yang melakukan kinerja ekonomi yang berkelanjutan dan berfokuskan pada kinerja keuangan jangka panjang akan lebih banyak mendapatkan perhatian atau ketertarikan oleh para investor. Yang kedua, adanya share value creation, yaitu merupakan kebijakan dan praktik yang meningkatkan daya saing antar perusahaan sekaligus meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di tempat perusahaan tersebut berada. Manajemen akan berfokus untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan dari bisnis operasi dalam menghasilkan nilai jangka panjang sambil memaksimalkan dampak positif operasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Share value creation menjadi tujuan utama banyak organisasi bisnis, sehingga untuk mencapai share value creation tersebut yaitu dengan berfokus pada dimensi ekonomi dan dari kinerja keberlanjutan. Selanjutnya ada Financial Economy Sustainability, yang merupakan komponen keberlanjutan yang paling penting dalam menciptakan nilai pemegang saham. ISP atau Economy Sustainability Reporting yang dibuat oleh manajemen dalam serangkaian laporan keuangan akan diungkapkan kepada pemangku kepentingan. Konsep ESP dari kinerja keberlanjutan menyajikan keberlanjutan keuangan jangka panjang sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan yang diaudit, yang berisikan yang pertama sertifikasi manajemen laporan keuangan, yang kedua sertifikasi manajemen atas penilaian efektivitas, pengendalian internal atas laporan keuangan, yang ketiga laporan auditor independen atas laporan keuangan, dan yang keempat laporan auditor independen atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya yang kelima, pelaporan keuangannya diaudit termasuk catatannya. Dan yang keenam, pembahasan dan analisis manajemen dari kondisi keuangan dan hasil operasi. Dan yang ketujuh, ringkasan 5 tahun dari data keuangan yang dipilih. Dan yang terakhir, adanya ringkasan data keuangan triwulan yang dipilih selama 2 tahun terakhir. Informasi keuangan berkualitas yang tinggi mencerminkan dimensi kinerja ISP yang memungkinkan investor untuk menilai risiko dan pengembalian yang terkait dengan investasi mereka. Selanjutnya adanya laporan keuangan berwawasan ke depan. Laporan perusahaan harus memberikan informasi yang relevan, transparan, tepat waktu, dan dapat diandalkan kepada investor dalam membuat keputusan investasi yang baik serta dapat meningkatkan efisiensi pasar keuangan. PricewaterhouseCoopers telah menyajikan pedoman bagi perusahaan publik untuk memenuhi permintaan investor untuk informasi keuangan dan keuangan berwawasan ke depan. PricewaterhouseCoopers atau PwC telah menyajikan pedoman bagi perusahaan publik untuk memenuhi permintaan investor untuk informasi keuangan, data dan keuangan berwawasan ke depan dengan 10 panduan PwC yang berdasarkan pada beberapa pilar komunikasi efektif perusahaan dengan pemangku kepentingan. Yang pertama komitmen sumber daya yang memadai untuk pengungkapan yang tepat dan bagaimana pengelolaannya. Yang kedua, identifikasi resiko, material, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang signifikan dengan pemangku
dengan pemangku kepentingan utama untuk menghasilkan kinerja yang berkelanjutan. Dan yang keempat, penyajian data yang berkaitan dengan tren dan faktor yang memungkinkan mempengaruhi prospek masa depan perusahaan. Dan yang kelima, identifikasi ketidakpastian material yang mengancam pencapaian tujuan, sasaran perusahaan, dan kegiatan strategis. Dan serta yang kelima, identifikasi dan kemudian relevansi nilai ekonomi keuangan yang keberlanjutan. Karena jumlah perusahaan publik yang melaporkan kinerja keberlanjutan mereka tumbuh di seluruh dunia dengan pesat, relevansi nilai laporan kinerja keberlanjutan telah ditangani oleh regulator, investor, dan komunitas bisnis. Relevansi nilai informasi keberlanjutan yang secara sukarela diukur dengan biaya dan manfaat khusus perusahaan dari penyedia informasi tersebut. Nilai perusahaan diharapkan meningkat di mana manfaat spesifik perusahaan dari informasi kinerja keberlanjutan melebihi biaya penyediaan informasi tersebut. Terdapat 3 jenis biaya yang terkait dengan pelaporan kinerja keberlanjutan. Yang pertama, biaya langsung untuk menghasilkan laporan keberlanjutan dan mendapatkan jaminan atas laporan tersebut. Yang kedua, biaya peluang waktu dan upaya manajerial yang dihabiskan untuk penyusunan laporan keberlanjutan. Dan yang terakhir adanya biaya kepemilikan pengungkapan sukarela, yaitu jika perusahaan mengungkapkan informasi berharga seperti informasi tentang pelanggan dan pasar yang menguntungkan atau rahasia dagang, atau mengungkapkan kelemahan operasi pengorganisasian atau pelaporan kepada regulator, serikat pekerja, investor, pelanggan, dan pemasok atau pesaing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai financial ekonomi sustainability di negara Hong Kong. Untuk regulasi dan akuntansinya, di Hong Kong terdapat The Hong Kong Financial Reporting Standard atau HKFRS yang telah sepenuhnya menyatu dengan IFRS. Hasil dari konvergensinya yaitu adalah peningkatan substansial dalam transparansi, pengungkapan, kualitas pelaporan, dan komparabilitasnya. Untuk mendorong kesuksesan implementasi dari IFRS sendiri pada negara Hong Kong, yaitu adanya kepemilikan keluarga yang didominan di kawasan ini setelah Indonesia dan Malaysia. Keluarga pengendali membiayai modalnya melalui lembaga keuangan pengendalian atau menjalin hubungan ekonomi atau sosial yang erat dengan bank. Karena pemodal memiliki akses ke informasi keuangan perusahaan klien melalui saluran pribadi, struktur kepemilikan keluarga ini menurunkan permintaan informasi keuangan publik di Hong Kong. Struktur kepemilikan keluarga yang berkonsentrasi menciptakan insentif dan yang kuat bagi keluarga pengendali atas menggali aset berharga dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, laporan pengendalian internal yang dibutuhkan perusahaan yang terdaftar. Di Hong Kong terdapat adanya the consultation conclusion on risk management and internal control, review code and corporate governance report. Persyaratan ini telah mempengaruhi semua perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan mulai berlaku pada periode akuntansi yang dimulai setelah 1 Januari tahun 2016. Yang artinya emiten harus menyusun laporan manajemen risiko dan pengendalian internal efektif mulai tahun 2016. Selanjutnya di Indonesia, untuk regulasi akuntansinya adanya standar akuntansi Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu Badan Profesi Akuntansi Nasional yang membawa penetapan standar akuntansi di Indonesia, yang telah membentuk Badan Penetapan Standar Komponen dalam struktur organisasinya, yaitu Komite Prinsip Akuntansi Indonesia. Untuk hasil konvergensinya dengan IFRS, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan melaksanakan program konvergensi IFRS tersebut menjadi 2 tahap. Untuk tahap yang kedua pada tahun 2012, yaitu tahap terakhir, dan selesainya tahap kedua pada tanggal 1 Januari tahun 2015 yang ditandai dengan 42
standar akuntansi, di mana 38 diadopsi dari IFRS dan 4 dikembangkan oleh DSAK sendiri. Tantangan dan pendorong konvergensi. Untuk tantangannya, adanya tekanan politik pada saat konvergensi IFRS tersebut. Penerapan IFRS dan pelaporan keuangan yang transparan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan FDI. Untuk sistem pengendalian internalnya, Indonesia memiliki The National Committee on Corporate Governance. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai GRI 200. GRI 200 standar dalam seri ekonomi 200 membahas mengenai aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. GRI 200 sendiri memiliki 7 subseri. Yang pertama, seri 201 yang membahas mengenai kinerja ekonomi, sub 202 membahas mengenai keberadaan pasar, sub 203 mengenai dampak ekonomi tidak langsung, sub 204 praktik pengadaan, dan sub 205 anti korupsi, sub 206 perilaku anti persaingan, serta sub 207 mengenai pajak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai GRI 201 yaitu kinerja ekonomi, yang akan membahas mengenai topik kinerja ekonomi termasuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan distribusikan oleh organisasi, kewajiban program pensiun, manfaat bantuan finansial yang diterima dari pemerintah manapun, implikasi finansial pada perubahan iklim. Hal ini ditetapkan dalam standar berikut. Terdapat yang pertama, pengungkapan pendekatan manajemen yang merujuk pada GRI 013. Yang kedua ada pengungkapan 201/1, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Untuk persyaratan pelaporannya, yaitu yang pertama ada nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan distribusikan atau IFGND dengan basis aktual, termasuk komponen dasar untuk operasi global organisasi sebagaimana terdaftar pada bawah ini. Jika data disajikan dengan basis tunai, laporkan alasan pembenaran atas keputusan tersebut selain melaporkan komponen dasar berikut. Yang pertama, adanya nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, yaitu pendapatan. Yang kedua, nilai ekonomi yang didistribusikan, ada biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran untuk penyedia modal, pembayaran untuk pemerintah berdasarkan negara, dan investasi masyarakat. Dan yang ketiga, ada nilai ekonomi yang disimpan. Di sini ada nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan. Yang kedua, informasi selanjutnya ada jika signifikan, laporkan IFGND secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikasinya. Ketika menyusun informasi yang dijelaskan pada pengungkapan 201/1, organisasi pelapor harus jika berlaku menyusun IFGND dari data laporan keuangan atau laporan laba rugi organisasi yang telah diaudit dari akun manajemen yang telah diaudit secara internal. Dan selanjutnya ada implikasi selanjutnya adanya implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Persyaratan pelaporannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama, resiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam dalam operasi, pendapatan atau pengeluaran, yaitu termasuk deskripsi resiko atau kesempatan dan klasifikasinya, baik secara fisik, regulatif, atau lainnya. Yang kedua ada deskripsi dampak yang diasosiasikan dengan resiko atau kesempatan. Yang ketiga, implikasi finansial dari resiko atau kesempatan
sebelum tindakan diambil. Dan yang keempat, metode yang digunakan dalam mengelola resiko atau kesempatan tersebut, serta biaya dari langkah yang diambil untuk mengelola resiko atau kesempatan. Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 201-2, jika organisasi pelapor tidak memiliki sistem yang sudah berjalan untuk menghitung implikasi finansial atau biaya atau membuat proyek pendapatan, organisasi tersebut harus melaporkan rencana dan jangka waktunya untuk mengembangkan sistem yang dibutuhkan. Untuk rekomendasi pelaporan pada 201-2, organisasi pelapor sebaiknya melaporkan karakteristik tambahan berikut untuk resiko dan kesempatan yang teridentifikasi. Yang pertama ada deskripsi pendorong resiko atau kesempatan seperti bagian khusus dari legislasi atau pendorong fisik seperti kelangkaan air. Yang kedua ada jangka waktu yang diproyeksikan di mana resiko atau kesempatan juga akan memiliki implikasi finansial substantif. Dan yang ketiga, dampak langsung dan tidak langsung, baik dampak berakibat langsung terhadap organisasi atau berakibat tidak langsung terhadap organisasi melalui rantai nilainya. Dan yang keempat ada potensi dampak secara umum termasuk peningkatan atau penurunan hal berikut. Ada modal dan biaya operasionalnya, permintaan produk dan jasa, ketersediaan modal, kesempatan investasi. Yang kelima ada kemungkinan probabilitas dampak pada organisasi. Dan yang keenam, besarnya dampak jika terjadi. Sejauh mana dampak berakibat pada organisasi secara finansial. Selanjutnya ada pengungkapan 201-3, yaitu kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Persyaratan pelaporannya, organisasi harus melaporkan informasi yang pertama, nilai perkiraan liabilitasnya. Jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi. Yang kedua, jika ada dana terpisah untuk membayar liabilitas program pensiun, seperti sejauh mana liabilitas skema diperkirakan akan dicakup oleh aset yang telah disisihkan untuk memenuhinya. Yang kedua, ada dasar bagaimana perkiraan itu dibuat, dan yang ketiga, kapan perkiraan tersebut dibuat. Yang ketiga, informasi ketiga yaitu jika dana yang dibentuk untuk membayar liabilitas program pensiun tidak sepenuhnya dicakup, jelaskan strategi jika ada yang dianut oleh pemberi kerja untuk mengupayakan penjamin penuh dan skala waktu jika ada juga yang menjadi batasan pemberi kerja untuk mencapai penjaminan tersebut. Informasi yang keempat yaitu ada persentase gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja. Dan yang kelima, tingkat partisipasi dalam program pensiun seperti partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional dan berbasis negara atau yang memiliki dampak finansial. Untuk rekomendasi pelaporan 201-3, organisasi pelapor sebaiknya 1. Menghitung informasi sesuai dengan regulasi dan metode untuk yurisdiksi yang relevan dan melaporkan total agregasi, serta menggunakan teknik konsolidasi yang sama dengan yang ditetapkan dalam menyiapkan akun keuangan organisasi. Selanjutnya ada pengungkapan 201-4, yaitu mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Organisasi pelapor
harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai moneter total dari bantuan finansial diterima oleh organisasi dari pemerintah manapun selama periode pelaporan yang mencakup satu, pembebasan pajak dan kredit pajak. Yang kedua, subsidi. Yang ketiga, hibah investasi, hibah untuk penelitian pengembangan, dan jenis dana hibah lainnya yang relevan. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, fasilitas pembebanan royalti sementara. Yang keenam, bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor. Dan yang ketujuh, insentif finansial. Dan yang ke-8, tunjangan finansial lainnya diterima atau dapat diterima dari pemerintahan manapun untuk operasi apapun. Informasi yang kedua, dalam 2014A berdasarkan negara, yaitu yang informasi yang ketiga, apakah dan sejauh mana pemerintah ikut dalam struktur kepemilikan saham. Selanjutnya, yaitu GRI 202, yaitu mengenai keberadaan pasar, di mana keberadaan pasar GRI 202 ini akan membahas mengenai topik keberadaan pasar organisasi yang mencakup kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di daerah atau masyarakat setempat di mana organisasi itu beroperasi. Misalnya tentang pendekatan organisasi terhadap remunerasi atau perekrutan lokal. Pada GRI 202 ini ditetapkan dalam standar sebagai berikut. Yang pertama, ada pengungkapan pendekatan manajemen yang merujuk pada GRI 103. Yang kedua, ada pengungkapan 202 strip 1 yang mengenai rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Persyaratan pelaporan yang pertama, organisasi harus melaporkan informasi yang berupa yang pertama, ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan kompensasi berdasarkan pada upah untuk yang tunduk pada aturan upah minimum. Laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan. Yang kedua, ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya yang tidak termasuk karyawan yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum.
Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar di atas upah minimum. Yang ketiga, apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda, dapat digunakan sebagai rujukan, laporkan upah minimum mana yang digunakan. Yang keempat adalah adanya definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Rekomendasi untuk pengungkapan 201 strip 1, ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 201, organisasi pelaporan sebaiknya 1, menggunakan deskripsi kegiatan organisasi dan pengungkapan dan dari pengungkapan rekomendasi pelaporan 201 strip 1, organisasi pelapor sebaiknya yang pertama menggunakan deskripsi kegiatan organisasi dari pengungkapan 102 strip 2 di GRI 102, yaitu pengungkapan umum. Jika yang kedua, jika berlaku konversikan upah karyawan entry level ke satuan yang sama dengan yang digunakan dalam upah minimum. Yang ketiga, ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya tidak termasuk karyawan yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi organisasi yang signifikan. Yang kedua, ada pengungkapan 202 strip 2, yaitu proporsi manajemen senior berasal dari masyarakat lokal. Persyaratan organisasi pelapor harus memberikan informasi, yaitu 1, persentase manajemen senior di lokasi operasi yang signifikan yang berasal dari masyarakat lokal. Yang kedua, definisi yang digunakan untuk manajemen senior, definisi geografis organisasi tentang lokal, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 202 strip 2, organisasi pelapor harus menghitung persentase ini dengan menggunakan data mengenai karyawan guna waktu. Selanjutnya, 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Pada GRI 203, dampak ekonomi tidak langsung akan membahas mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang merupakan konsekuensi tambahan dari dampak langsung transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan pemangku kepentingannya. GRI 203 juga membahas dampak dari investasi infrastruktur dari dukungan layanan organisasi. Dampak ekonomi tidak langsung dapat bersifat moneter maupun non-moneter dan penting untuk dinilai dalam kaitannya dengan masyarakat lokal dan perekonomian regional. Hal yang ditetapkan dalam standar sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan pada pendekatan manajemen yang merujuk pada GRI 103. Pada pengungkapan pendekatan manajemen, rekomendasi pelaporan organisasi pelapor sebaiknya 1, menggambarkan pekerjaan yang dilakukan untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung dan tingkat nasional, regional, atau lokal. Yang kedua, menjelaskan apakah organisasi melakukan penilaian kebutuhan masyarakat untuk menentukan kebutuhan infrastruktur dan layanan lainnya dan menggambarkan hasil penilaian tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan 203 strip 1,
mengenai investasi infrastruktur dan dukungan. Persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelapor yang harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Yang kedua, dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Dan yang ketiga, apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial dalam bentuk barang, benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono. Rekomendasi untuk pengungkapan 203-1, organisasi pelapor sebaiknya mengungkapkan satu, ukuran biaya dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan. Yang kedua, sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal terkena dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi tersebut. Yang terakhir, adanya pengungkapan 203-2 mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Persyaratan pelaporan yang digunakan pada 203-2 yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif ataupun negatif. Signifikasi dari dampak ekonomi tidak langsung yang dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan. Selanjutnya, untuk GRI 204 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indah. Selanjutnya adalah GRI nomor 204 mengenai praktik pengadaan, di mana poin-poin yang akan disampaikan adalah yang pertama pengungkapan pendekatan manajemen, yang kedua adalah pengungkapan GRI 204-1 yaitu proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Nah, untuk pengungkapan pendekatan manajemen di GRI 203 ini, yang pertama memang suatu perusahaan itu harus mengungkapkan pelaporan pendekatan manajemennya terhadap praktik pengadaan dengan menggunakan GRI 103 sebagai acuannya. Nah, kemudian untuk panduannya yaitu apa aja yang harus diungkapkan. Pertama adalah menjelaskan apa saja sih langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan juga menyesuaikan praktik pengadaan organisasi yang nantinya berdampak negatif. Jadi khusus ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik pengadaan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, itu seperti apa? Yang pertama mungkin adanya dialog dengan pemasok. Nah, terkait kalau sudah ada yang namanya dialog, kita kan bisa mengidentifikasi dalam suatu rantai pasokan itu apa saja sih dampak-dampak yang mungkin negatif gitu yang bisa ditimbulkan. Kemudian mungkin setelah kita sudah dapat yang namanya dampak identifikasi dari dampak negatifnya, kita apa langkah yang bakal diambil oleh suatu organisasi itu sendiri untuk menyesuaikan kebijakannya dan juga prosedurnya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk memilih pemasok, khususnya dalam berbasis lokal. Nah, ini baik untuk seluruh organisasi ataupun dalam lokasi tertentu. Jadi perusahaan itu juga dalam memilih suatu pemasoknya itu apa saja kriterianya gitu kan, kebijakannya itu gimana gitu, dijelaskan dalam poin pengungkapan pendekatan manajemen ini. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan alasan dan juga metodologinya. Nah, di sini alasan dan metodologi ini untuk menelusuri seperti sumbernya, asal mulanya, ataupun kondisi dari proses produksi bahan
mentah ataupun input produksi yang akan dibeli. Begitu. Itu kalau misalnya nanti berlaku. Tuh. Kemudian yang keempat, menjelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mempromosikan ekonomi yang inklusif saat memilih pasokan. Nah, hal ini tentunya kaitannya mungkin dalam suatu memilih pemasok itu apa aja yang ada gitu, yang menjadi kriteria dari suatu organisasi, apakah itu untuk mempromosikan ekonomi yang inklusif atau tidak gitu. Kaitannya memang terkait dengan mempromosikan ekonomi yang memang sifatnya inklusif gitu. Nah, untuk praktik pengadaan ini sendiri terkait dengan pengungkapan pendekatan manajemennya, mungkin untuk yang poin pertama yaitu apa dampak negatifnya, mungkin contohnya adalah mungkin atau lamanya relasi itu dengan pemasok ataupun harga pembelian itu sendiri atau rutinitas pemesanan dan pembayaran. Itu bisa mencakup hal tersebut. Kemudian kalau misalnya dengan mempromosikan ekonomi yang inklusif ini juga bisa mencakup seperti pemasok kecil dan menengah ataupun pemasok yang dimiliki oleh kaum perempuan. Jadi sifatnya pemasok itu adalah perempuan, yang dimana semua mungkin karyawan perempuan ataupun di dalamnya itu hanya dilakukan oleh perempuan, begitu. Kemudian dalam pengungkapan GRI 203 ini yaitu hanya pengungkapan spesifiknya ada satu, yaitu poin 204-1 mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Nah, di sini untuk menyusun ini pastinya yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya acuannya adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal ataupun dari memang pihak manajemen yang sudah diaudit oleh auditor internal mereka. Nah, untuk syarat pelaporan poin 204-1 ini, yaitu organisasi harus melaporkan informasi yang terkait dengan persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam operasi tersebut. Nah, ini seperti persentase dari produk atau jasa yang dibeli secara lokal. Jadi dalam suatu organisasi itu persentase pembelian dari pemasok lokalnya itu berapa gitu, ataupun anggaran dari pengadaan barang atau pengadaan organisasi tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan definisi geografis organisasi tentang lokal. Nah, ini mungkin kaitannya tentang kayak lokalnya dalam suatu organisasi ini di mana gitu. Apakah di seluruh Indonesia, kalau misalnya itu di Indonesia, ataupun lokalnya itu hanya terkait dengan mungkin Pulau Jawa ataupun hal lainnya gitu kan. Jadi ini benar-benar harus diungkapkan lokal dalam organisasi itu mencangkup mana aja gitu kan. Kemudian terkait dengan definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Nah, operasi yang signifikan ini mungkin terkait dengan beberapa lokasi-lokasi yang memang signifikan atau yang utama gitu. Nah, dalam rekomendasi pelaporannya sendiri, yang pertama mungkin menghitung persentase berdasarkan penagihan ataupun komitmen yang sudah dibuat selama periode pelaporan, misalnya menggunakan metode akuntansi akrual itu sendiri. Selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan juga gitu, kenapa harus mengungkapkan poin ini gitu kan. Kalau misalnya kita di sini kan yang menjadi perhatian adalah pemasok lokal, yang diungkapkan adalah proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal sendiri. Kenapa lokal? Karena alasannya adalah gini, lokal, kalau misalnya suatu organisasi itu ngambilnya dari pemasok lokal, pastinya nanti kan akan mempengaruhi suatu mungkin wilayah atau suatu negara. Artinya adalah mereka menggunakan sumber daya yang memang dihasilkan oleh negaranya itu sendiri. Nantinya akan berdampak pada perekonomian dari suatu negara itu juga. Nah, pemanfaatan dari sumber daya lokal ini juga bisa jadi suatu strategi untuk membantu
dan juga memastikan suatu pemasok itu stabil, dan juga impact-nya nanti terkait dengan perekonomian yang secara keseluruhan di suatu negara itu sendiri, dan juga tentunya mempertahankan hubungan masyarakat antara organisasi dan juga masyarakat itu sendiri. Oh, perusahaan ini pakai produk lokal nih, pakai pemasok lokal gitu kan. Jadi kayak lebih mungkin citranya bisa lebih bagus gitu. Terkait dengan pengungkapan GRI 205, yaitu mengenai anti korupsi. Dalam GRI ini ada 2 poin. Yang pertama, pengungkapan pendekatan manajemen. Yang kedua, pengungkapan topik spesifik yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Kemudian komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi itu sendiri. Yang ketiga adalah insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Begitu. Ya, yang pertama, pengungkapan pendekatan manajemen. Seperti yang sudah-sudah, bahwa untuk mengungkapkan pendekatan manajemen, khususnya GRI 205 ini, yaitu acuannya adalah GRI 103. Tapi di sini pendekatan manajemen yang diinformasikan adalah terhadap anti korupsi itu sendiri. Begitu. Untuk rekomendasi pelaporan yang dinyatakan dalam GRI 205 ini adalah sebaiknya untuk organisasi itu melaporkan prosedur pengkajian dari risiko organisasi terhadap korupsi dan apa saja kriteria dalam pengujiannya itu sendiri. Nah, ini bisa menyangkut pengajian dari resikonya itu sendiri, seperti lokasi ataupun dari kegiatannya ataupun per sektornya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan cara organisasi mengidentifikasi dan juga mengatur konflik kepentingan. Nah, ini mungkin terjadi ataupun dimiliki dalam suatu organisasi gitu kan. Terkait dengan konflik kepentingan ini, yang di dalamnya mungkin lebih spesifiknya ke karyawan ataupun orang-orang yang terlibat dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik itu dalam kegiatan produksi, jasa dari organisasi. Kemudian, kalau misalnya konflik kepentingan ini, biasanya adalah terkait dengan badan tata kelola tertinggi dalam suatu organisasi. Nah, ini juga kaitannya nanti pengungkapan di GRI 102/25 dari GRI 102 mengenai pengungkapan umum. Jadi biasanya di situ juga diungkapkan dan kaitannya dengan GRI pendekatan manajemen 205 ini. Gitu. Yang ketiga adalah pengungkapan mengenai cara suatu organisasi memastikan bahwa donasi amal ataupun sponsor atau sponsoran ini yang diberikan pihak-pihak kepada organisasi ini bukan suatu penyuapan terselubung. Misalnya ada suatu pihak dari eksternal yang misalnya itu adalah dari politik gitu. Tujuannya nanti karyawannya milih saya ya di pemilihan umum gitu kan. Jadi dia ngasih dana nih, tapi dia mengharapkan imbalan kalau misalnya nanti dalam pemilihan umum dia dipilih begitu. Itu kan juga termasuk dalam korupsi ya gitu. Kemudian yang keempat, mengungkapkan mengenai sejauh mana komunikasi dan pelatihan anti korupsi ini disesuaikan. Artinya adalah dalam suatu organisasi yang terdiri dari badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan juga orang lain yang mungkin terlibat gitu kan. Nah, itu diidentifikasi mana yang berisiko tinggi untuk terjadinya suatu korupsi begitu. Sebaiknya diidentifikasi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana pelatihan anti korupsi itu untuk para anggota badan. Nah, untuk pelatihan ini, cara organisasi itu memberikan informasi terkait pelaksanaan mungkin aktivitas yang bersih dari korupsi gitu. Nah, untuk contohnya sendiri, karena ini dinyatakan dalam bagian mana, artinya adalah apakah
orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi itu diberikan pelatihan ketika mereka baru bergabung dengan perusahaan ataupun secara kontinu dalam tahun-tahun tertentu begitu. Kemudian yang keenam yaitu terkait dengan pengungkapan organisasi berpartisipasi dalam tindakan kolektif untuk memerangi korupsi. Nah, yaitu termasuk mungkin strategi untuk kegiatan kolektif ataupun daftar inisiatif dari kegiatan kolektif itu yang diikuti oleh suatu organisasi tersebut, dan juga mengenai penjelasan komitmen utama dari inisiatif-inisiatif yang diungkapkan tadinya. Gitu. Kemudian terkait dengan pengungkapan topik spesifik, ini kan tadi ada beberapa. Yang pertama adalah operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Nah, syarat dari pelaporannya adalah organisasi di sini harus melaporkan informasi terkait dengan jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Nah, pengungkapan ini bisa mencangkup apa? Jadi kayak misal ada pengkajian risiko yang dimana fokusnya di situ korupsi ataupun memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengajian risiko secara keseluruhan. Begitu. Nah, di sini juga istilah operasi ini mengacu pada bagaimana aktivitas seluruhnya. Artinya adalah mungkin dari produksi sampai dengan distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan gitu. Artinya di antara proses-proses itu mana nih yang presentasenya memiliki terkait dengan risiko korupsi nantinya gitu. Kemudian yang kedua adalah risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko. Nah, ini juga saling terkait gitu kan. Kalau tadi hanya jumlah dan presentasenya, nah di sini mana nih yang signifikan? Nah, di sini lebih dijelaskan dalam poin ini, gitu. Nah, untuk kenapa hal ini harus diungkapkan dalam laporan berkelanjutan, karena gini, ini juga kan nanti akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari suatu organisasi itu sendiri. Kalau misalnya dalamnya banyak korupsi, pasti kan akan merugikan suatu perusahaan, dan nantinya berpotensi perusahaan itu nggak bisa melanjutkan lagi gitu kan. Nah, selain untuk itu, pengungkapan ini juga sebagai bantuan dari mencegah adanya korupsi itu sendiri. Artinya adalah kalau misalnya suatu perusahaan sudah mengidentifikasi terkait korupsinya, berarti kan perusahaan punya sesuatu kebijakan nantinya yang akan diterapkan gimana nih kalau misalnya ada korupsi ataupun hal korupsi itu terjadi dalam organisasi. Dan juga kalau misalnya suatu karyawan atau orang-orang dalam organisasi ini tahu terkait dengan anti korupsi korupsi ini gitu kan, mereka kan juga akan memperhatikan, oh berarti ada ini nih konsekuensinya kalau misalnya nanti ada korupsi begitu. Ya, selanjutnya yaitu untuk poin GRI 205-2 mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Nah, untuk syarat-syarat pengungkapan ini intinya adalah ada dua objek. Ya, ada dua objek. Yang pertama adalah komunikasi kebijakan dan prosedur. Yang kedua adalah pelatihan. Nah, pengungkapannya itu apa aja? Yang pertama, suatu organisasi itu atau entitas harus melaporkan terkait dengan jumlah dan persentase total dari pengkomunikasian kebijakan dan prosedur ini khususnya kepada badan tata kelola. Nah, ini sifatnya nanti diuraikan berdasarkan wilayah. Pasti kan dalam suatu entitas itu punya beberapa cabang ataupun anak gitu kan yang tersebar di beberapa wilayah. Dan di setiap cabang atau perusahaan itu pasti ada badan tata kelolanya. Nah, badan tata kelola itu terdiri apa? Bisa kayak misal dewan direksi ataupun komite manajemen begitu. Nanti yang dilaporkan adalah jumlah atau persentase dari pengkomunikasian yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan dan prosedur anti korupsi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masih terkait komunikasi dan kebijakan dan prosedur, tapi di sini yang kepada karyawan.
Jadi, syarat yang kedua adalah organisasi itu melaporkan jumlah dan persentase dari total seluruh karyawan yang sudah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi itu sendiri. Ini untuk karyawan diuraikannya berdasarkan kriteria karyawan itu sendiri dan juga wilayah. Gitu. Kemudian terkait dengan komunikasi, masih komunikasi, yaitu kepada pihak mitra bisnis. Jadi syarat yang ketiga adalah mengungkapkan jumlah dan persentase dari total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi. Gitu. Dan untuk ini diuraikannya berdasarkan jenis mitra bisnis itu sendiri dan juga berdasarkan wilayahnya. Nah, ini untuk dalam melaporkan hal tersebut, dalam GRI 205 ini rekomendasi pelaporannya adalah mengambil dari informasi yang digunakan untuk pengungkapan 405/1 di GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara, yang dimana di situ mengidentifikasi terkait badan tata kelola yang ada dewan direksi dan komitenya sendiri, ataupun terkait jumlah total individu karyawannya, atau jumlah karyawan dalam setiap kategorinya, dan juga estimasi mitra bisnis itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai pelatihan. Jadi tadi kan ada 3 poin syarat dari komunikasi kebijakan dan prosedur anti korupsi yang mencangkup ketiga pihak ini, yaitu badan tata kelola, karyawan, dan juga mitra bisnis. Nah, selanjutnya itu setelah sudah dikomunikasikan, apakah perusahaan itu sudah melakukan pelatihan terkait dengan anti korupsi ini gitu. Nah, tapi di sini untuk pelatihan ini khusus memang untuk pihak-pihak internal perusahaan, yaitu hanya badan tata kelola dan juga karyawan, karena kan mitra bisnis ini merupakan pihak eksternal, misal pemasok ataupun investor dan sebagainya macamnya gitu kan. Ya, kemudian syarat yang 4 adalah juga melaporkan jumlah dan persentase dari total anggota badan kelola ini yang sudah mengikuti pelatihan anti korupsi, sama uraiannya berdasarkan wilayah. Kemudian juga jumlah yang kelima, jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang juga diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan juga wilayahnya itu sendiri. Gitu. Nah, tujuan dari pelaporan GRI 205/2 ini ya pastinya untuk membangun kesadaran dari pihak-pihak internal ataupun eksternal perusahaan terkait dengan melawan korupsi gitu kan, artinya pencegahan, bisa dampaknya pencegahan gitu kan. Kemudian ada juga yang terakhir poin GRI 205/3 yaitu insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang memang sudah diambil gitu kan. Nah, di sini adalah syarat pelaporannya itu yang pertama, karena memang ini terkait dengan insiden korupsi yang terbukti, pastinya jika perusahaan tersebut sudah punya track record ataupun punya insiden korupsi yang sudah terbukti, berarti ini juga harus dilaporkan. Pertama mungkin terkait dengan jumlah total dan sifat dari insiden korupsi yang terbukti tersebut. Begitu, pengungkapannya adalah itu yang pertama. Kemudian dari pengungkapan itu juga syaratnya ada jumlah total insiden korupsi yang sudah terbukti, namun di sini akibatnya adalah ada pemberhentian karyawan ataupun karyawan itu dihukum gitu kan, karena memang dia melakukan korupsi gitu. Yang ketiga adalah jumlah dari total insiden yang terbukti yang dimana akibatnya ada pemutusan kontrak ataupun tidak adanya pembaruan dengan mitra bisnis, karena ada insiden korupsi itu sendiri gitu kan. Kadang kan ada mitra bisnis yang memang dia menghindari risiko. Artinya adalah kalau misal suatu organisasi itu sudah punya track record korupsi, insiden korupsi ini sendiri, pasti kan nantinya kalau misalnya korupsi di situ pasti kan ada mungkin melibatkan mengambil dana dari perusahaan itu sendiri yang nantinya bisa
bisa saja si mitra bisnis ini berpikir bahwa untuk menghindari risiko sebaiknya tidak ada pembaruan kontrak lagi ataupun pemutusan kontrak. Nah, ini biasanya karena memang mitra bisnis ini takut akan mungkin tanggungan perusahaan yang dimiliki kepada mitra bisnis tidak bisa terselesaikan gitu. Kemudian untuk syarat pengungkapan selanjutnya yaitu terkait dengan kasus hukum korupsi yang diajukan oleh publik. Nah, di sini terhadap organisasi itu sendiri ataupun karyawannya selama periode pelaporan. Misal ini periode pelaporannya 2018. Nah, selama periode itu berapa sih kasus hukum yang diterima perusahaan gitu kan dari pihak-pihak publik gitu kan. Nah, untuk pihak-pihak publik ini bisa mencangkup seperti masih investigasi, masih sifatnya itu diinvestigasi ataupun sudah ada penuntutan dan juga kasus-kasus yang memang sudah diselesaikan. Ya, selanjutnya adalah GRI nomor 206 mengenai perilaku anti persaingan, yang mana untuk anti persaingan sendiri ini merujuk kepada suatu tindakan baik itu dari organisasi ataupun karyawannya yang mana nantinya bisa menyebabkan adanya kolusi dengan pesaing potensialnya. Jadi pesaing potensial ini mungkin kita sebagai perusahaan A dan juga nantinya ada perusahaan B yang memang adalah pesaing kita dalam industri yang sama, dari sektor yang sama gitu. Nah, tindakannya bisa apa? Misalnya adanya penetapan harga gitu kan. Adanya penetapan harga, tapi kita berdua ini mendiskusikan terkait penetapan harga begitu kan. Jadi nanti itu kan bisa mengakibatkan adanya monopoli. Artinya adalah membatasi ruang kompetisi antar pesaing dalam suatu sektor tertentu gitu kan. Nah, untuk pengungkapan di GRI 206 ini yang pertama ada pengungkapan pendekatan manajemen yang kaitannya dengan perilaku anti persaingan, di mana itu merujuk pada standar GRI nomor 103. Yang kedua adalah pengungkapan poin 206 strip 1 mengenai langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust dan juga monopoli itu sendiri. Oke, di sini kita langsung ke pengungkapan 206 strip 1 karena memang untuk pengungkapan manajemen itu sendiri masih syaratnya adalah suatu organisasi itu melaporkan terkait dengan pengungkapan manajemen terhadap perilaku anti persaingan yang mana itu menggunakan ataupun merujuk kepada GRI nomor 203. Nah, untuk pengungkapan 206 ini terkait dengan langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust dan juga monopoli, syarat pengungkapannya adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah tindakan hukum. Nah, jumlah tindakan hukum ini yang sifatnya menunggu keputusan ataupun yang sudah selesai selama periode pelaporan gitu. Nah, untuk hubungannya dengan perilaku anti persaingan ini ataupun pelanggaran terhadap peraturan antitrust dan juga monopoli, di mana organisasi itu sudah diidentifikasi sebagai peserta yang memang melakukan anti persaingan ataupun antitrust ini sendiri gitu. Nah, kemudian poin kedua adalah terkait dengan hasil utama dari tindakan hukum yang sudah selesai tersebut, termasuk semua keputusan ataupun putusan hakim, baik itu yang sifatnya nanti adanya denda ataupun hal-hal lainnya gitu. Kemudian apa sih, kenapa kok harus ada pengungkapan ini? Yang pertama mungkin ini adalah sebagai meregulasi perilaku dari anti persaingan, praktik antitrust ataupun praktik dari monopoli itu sendiri gitu. Yang mana karena memang adanya perilaku ini nantinya kan tujuannya adalah untuk mengendalikan ataupun mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya dalam persaingan ataupun antitrust dan monopoli. Ini juga sebagai cara organisasi untuk menghindari risiko yang signifikan terhadap kegiatan pasar bagi
organisasi itu sendiri. Karena apa? Ketika suatu organisasi telah mencapai cukup skalanya sudah cukup untuk membuat kekhawatiran pihak ketiga, artinya adalah mungkin pihak ketiga yang lain terkait dengan adanya pelanggaran ataupun aktivitas anti persaingan ini, pasti kan nanti dampaknya ke pihak ketiga. Maka ini penting untuk dilaporkan untuk meminimalisir risiko gangguan yang signifikan. Gitu. Yang terakhir adalah terkait standar GRI nomor 207 khususnya mengenai pajak. Nah, di sini pengungkapan pendekatan manajemen. Oke, yang terakhir adalah standar GRI nomor 207 khususnya membahas mengenai pajak. Nah, di sini untuk topik pengungkapan pendekatan manajemen. Nah, yang terakhir adalah standar GRI nomor 207 khususnya membahas mengenai pajak. Nah, di sini untuk poin pertama terkait dengan pengungkapan pendekatan manajemen, di sini ada 3 poin berbeda dari standar-standar sebelumnya yang menggunakan 103 GRI 103. Nah, dalam pendekatan manajemen untuk GRI 207 ini sebenarnya masih menggunakan merujuk GRI 103, cuman di sini ada beberapa poin yang di sini sebagai pelengkap dari informasi yang akan nanti disajikan. Tuh. Nah, yang pertama ada 3 poin, pendekatan terhadap pajak, yang kedua tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak, yang ketiga adalah keterlibatan dari pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak. Kemudian topik yang kedua adalah pengungkapan 207/4, yaitu mengenai laporan per negara. Ya, jadi langsung saja untuk poin pendekatan manajemen yang pertama adalah GRI 207/1 mengenai pendekatan terhadap pajak. Nah, untuk syarat pelaporan dari pendekatan terhadap pajak ini adalah deskripsi mengenai pendekatan terhadap pajak itu sendiri, yang mana meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah strategi pajak. Nah, di sini pengungkapannya adalah apakah suatu organisasi itu punya strategi pajak tertentu. Nah, kalau misalnya ada, tautan strategi itu tersedia untuk umum atau enggak. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan itu dia punya strategi, tapi menilai bahwa itu enggak untuk dikonsumsi untuk publik, nah dia bisa menyajikan hanya berupa ikhtisar atau ringkasan dari strategi itu sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan siapa yang akan meninjau dan seberapa sering frekuensinya. Ini terkait biasanya yang bakal meninjau itu adalah badan tata kelola ataupun pihak-pihak yang punya posisi tingkat eksekutif di dalam suatu organisasi tersebut, di mana yang sudah secara resmi dia itu menyetujui dan juga meninjau strategi pajak dan juga frekuensinya peninjauan tersebut. Bisa kan 1 tahun sekali ataupun triwulan dan sebagainya, begitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pendekatan untuk kepatuhan terhadap peraturan. Nah, dalam mengungkapkan ini, organisasi bisa menjelaskan terkait pernyataan kalau misalnya organisasi ini patuh terhadap peraturan dalam strategi pajaknya, dan juga bisa melampirkan dokumen-dokumen yang mungkin menjadi penunjang dalam pernyataan tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan pendekatan pajak dengan bisnis dan juga strategi pembangunan berlanjutan. Nah, di sini poin yang harus disampaikan adalah kalau misalnya itu kaitannya dengan pendekatan pajak dengan bisnis, suatu entitas itu bisa mendeskripsikan bagaimana perencanaan pajak yang sudah dilakukan perusahaan itu diselaraskan dengan aktivitas komersialnya, aktivitas bisnisnya itu sendiri. Kemudian kalau misalnya strategi pembangunan berkelanjutan itu kaitan dengan pendekatan pajak, itu bisa deskripsi terkait dengan
mungkin apakah suatu organisasi itu mempertimbangkan dampak ekonomi maupun sosialnya atas pendekatan pajak ketika mengembangkan suatu strategi dalam pajak. Kemudian juga terkait komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan nantinya di yurisdiksi tempatnya beroperasi, artinya di suatu wilayah yang memang itu terikat dengan peraturan pajak begitu. Selanjutnya untuk poin kedua adalah poin 207 strip 2, yaitu mengenai tata kelola, pengontrolan, dan juga manajemen risiko pajak. Nah, untuk syarat laporannya itu adalah yang pertama, mendeskripsikan terkait kerangka kerja tata kelola dan juga pengontrolan pajak, di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pihak yang berakuntabilitas atas kepatuhan. Nah, di sini artinya adalah biasanya suatu badan tata kelola itu atau posisi tingkat eksekutif dalam organisasi itu yang punya akuntabilitas dalam kepatuhan strategi pajak ini. Jadi di sini organisasi bisa merinci ataupun menjelaskan semua akuntabilitas atas kepatuhan yang didelegasikan kepada eksekutif di dalam suatu organisasi. Jadi bisa dirinci tuh kalau misalnya untuk meninjau ini yang didelegasikan adalah pihak eksekutif ini gitu. Kemudian yang poin kedua adalah pendekatan pajak. Jadi ini kaitannya adalah bagaimana pendekatan pajak itu ditanamkan kepada organisasi. Artinya mungkin biasanya terkait dengan penanaman ataupun pelatihan ataupun panduan yang diberikan kepada karyawan gitu terkait dengan proses proyek, program, ataupun inisiatif yang mendukung ketaatan suatu organisasi terhadap pajak itu sendiri dan strateginya. Begitu. Kemudian poin yang ketiga adalah pendekatan terhadap risiko pajak, di mana di sini pendekatan risiko ini termasuk risiko yang sudah diidentifikasi, yang sudah dikelola, dan juga masih dipantau. Untuk risiko ini kan pasti risiko yang sifatnya mengancam keberlangsungan organisasi. Tuh. Nah, dalam melaporkan risiko-risiko pajak ini, di sini organisasi bisa menjelaskan terkait dengan mungkin beberapa contoh-contoh praktik perpajakan yang memang tidak sesuai dengan strategi pajak dari suatu organisasi tersebut, ataupun tingkat risiko sejauh mana tingkat risiko yang bisa ditoleransi oleh organisasi begitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kepatuhan. Nah, ini melibatkan bagaimana suatu kepatuhan terhadap kerangka tata kelola dan pengendalian pajak ini dievaluasi nantinya. Nah, untuk selanjutnya adalah yang disampaikan syaratnya yaitu terkait dengan mekanisme untuk pelaporan terkait dengan perilaku. Jadi di sini adalah terkait khususnya deskripsi tentang mekanisme pelaporan terkait dengan perilaku yang mungkin tidak etis dan juga melanggar hukum, dan juga integritas dari suatu organisasi sehubungan dengan pajak. Jadi ini kaitannya dengan GRI nomor pengungkapan 102/17, yang mana itu ada di dalam standar GRI 102 terkait dengan pengungkapan umum. Nah, di situ contohnya adalah mungkin suatu pemangku kepentingan itu melaporkan kepeduliannya terhadap kegiatan yang memang dinilai tidak etis dan juga melanggar hukum terkait dengan pajak gitu kan. Nantinya suatu organisasi bisa merespon itu, baik itu berupa rujukan ataupun hal-hal lain, tindakan lainnya. Kemudian syarat pelaporan yang ketiga adalah proses penjaminan atas pengungkapan pajak. Di sini bentuknya adalah deskripsi mengenai bagaimana suatu proses penjaminan atas pengungkapan pajak ini
Dan juga ini sifatnya kalau misalnya berlaku, rujukan untuk laporan dan juga pernyataan ataupun opini terkait dengan penjaminan. Ini juga ada kaitannya dengan standar GRI yang ada di 102, khususnya 102 strip 56. Nah, di sini kalau misalnya suatu organisasi itu sudah punya proses penjaminan atau assurance untuk pengungkapan pajak yang sudah diselesaikan sebagai bagian dari proses penjaminan yang lain-lainnya. Nah, di sini organisasi bisa memberikan suatu rujukan atau informasi yang dilaporkan dalam pengungkapan di GRI 102 strip 56 ataupun di bagian lainnya yang masih relevan begitu. Mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak. Nah, di sini untuk pengungkapan ini yang menjadi perhatian adalah suatu organisasi harus melaporkan setidaknya deskripsi mengenai pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan itu sendiri maupun pengelolaan juga dari pemangku kepentingan yang dimana untuk itu berkaitan dengan pajak. Nah, dalam pengungkapan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, keterlibatan dengan otoritas perpajakan. Nah, di sini untuk pendeskripsian ini, suatu organisasi bisa mendeskripsikan terkait dengan bagaimana partisipasi ataupun kesepakatan kepatuhan yang kooperatif ataupun upaya organisasi untuk mendapatkan izin untuk semua transaksi yang dijalankan yang signifikan, artinya adalah yang itu punya kaitan dengan pajak itu nantinya. Kemudian yang kedua adalah advokasi kebijakan publik tentang pajak. Nah, di sini tentunya pendekatan terhadap advokasi. Nah, dalam pengungkapan pendekatan ini biasanya berupa pendeskripsian dari kegiatan-kegiatan lobby yang berkaitan dengan pajak, kemudian juga bagaimana suatu sikap terhadap isu-isu penting yang kaitannya juga sama pajak yang mungkin bisa dibahas dalam advokasi kebijakan publik, artinya ada pembahasan itu secara publik dan juga di situ juga diungkapkan terkait dengan semua perbedaan antara posisi advokasi dengan kebijakan maupun dengan adanya sasaran dan posisi umum yang lainnya yang masih relevan. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah adanya proses pengumpulan dan juga mempertimbangkan pandangan serta kepedulian dari para pemangku kepentingan, termasuk juga pemangku kepentingan yang sifatnya itu eksternal. Nah, di sini biasanya suatu pemangku kepentingan itu bisa memberikan saran kepada suatu organisasi. Nah, jadi yang dideskripsikan dalam pengungkapan ini, organisasi bisa melaporkan proses untuk pengumpulan dan juga bagaimana pertimbangannya terkait dengan pandangan dan kepedulian dari pemangku kepentingan tersebut. Gitu. Jadi di sini bisa dijelaskan bagaimana suatu pemangku kepentingan itu ikut berpartisipasi dalam keterlibatan pembahasan tentang pajak ini yang berkaitan masih dengan pajak. Yang nantinya mungkin bisa dampaknya itu bakalan mempengaruhi pendekatan pajak itu sendiri, strategi pajak yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan berbagai praktik perpajakan yang mungkin bisa berdampak karena memang ada informasi dari pemangku kepentingan gitu. Jadi ibaratnya si pemangku kepentingan ini ngasih informasi, oh ini ada kebijakan baru nih, ini kayaknya nggak terlalu relevan dengan strategi kita untuk perusahaannya kita. Nah, itu bisa diskusikan dan ditampung oleh suatu organisasi itu. Gitu. Kemudian masuk ke pengungkapan topik spesifik yang kebetulan ada satu untuk GRI standar 207, yaitu 207 strip 4, yang mana sini adalah laporan per negara. Untuk syarat pelaporannya itu sendiri, jadi yang pertama ada semua yurisdiksi pajak itu dilaporkan dalam laporan keuangan dan sudah diaudit. Artinya adalah di setiap yurisdiksi
pajak terdapat entitas-entitas tuh. Artinya kalau misalnya suatu entitas induk itu pasti kan punya anak ataupun punya entitas yang ada di berbagai wilayah. Itu kan nantinya dirangkum dalam suatu laporan keuangan konsolidasian gitu kan. Nah, yang pertama adalah syaratnya memang adanya pengungkapan itu gitu. Dan harus juga sudah diaudit. Kemudian yang kedua adalah yurisdiksi ini yang diungkapkan dalam poin A ini apa aja gitu. Yang pertama, di sini ada 10 poin, yaitu ada nama entitas yang berkedudukan di yurisdiksi itu, misalnya entitas A dia ada di wilayah B ataupun sebaliknya dan hal-hal lainnya. Kemudian aktivitas utama dari suatu organisasi itu tersebut, kemudian jumlah karyawannya. Di sini dasar perhitungannya juga harus diungkapkan. Kemudian yang keempat terkait dengan pendapatan dari penjualan pihak ketiga. Yang kelima, pendapatan dari transaksi antar grup dengan yurisdiksi pajak lain. Atau yang keenam ada laba atau kerugian sebelum pajak. Yang ketujuh ada aset berwujud, tapi di sini kecuali kas dan setara kas. Kemudian yang kedelapan, pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan secara tunai. Yang kesembilan terkait dengan pajak penghasilan perusahaan yang ditimbulkan karena adanya laba atau rugi. Kemudian yang terakhir adalah alasan-alasan adanya selisih antara pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayar atas suatu laba atau rugi dengan pajak yang jatuh tempo. Jika tarif pajak diberlakukan berdasarkan undang-undang diberlakukan pada laba atau kerugian sebelum pajak. Nah, di sini untuk pengungkapan ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Cuman untuk poin yang terakhir dulu untuk syarat pelaporannya adalah di sini ada periode waktu yang dicakup. Artinya adalah dalam menyajikan informasi pengungkapan 207 ini harus benar-benar memberikan periode waktu yang dicakup untuk informasi-informasi yang sudah disajikan. Artinya kalau misalnya 2018 berarti semua informasinya yang diungkapkan adalah masih berkaitan dengan tahun tersebut gitu. Nah, terkait dengan tadi hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pengungkapan di poin 207 skrip 4 ini, itu yang pertama, ketika suatu perusahaan itu mengumpulkan informasi untuk pengungkapan 274 ini, organisasi harus benar-benar menyajikan laporan konsolidasinya terbaru dan juga diaudit gitu, yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan terkait dengan penyajian yurisdiksi yang diungkapkan dalam poin B, yang ada 10 poin ini. Jadi, data dalam poin 4, 6, 7, dan 8, nah di sini harus benar-benar dicocokkan apakah benar-benar sudah, ini kan ada keterkaitan gitu, jadi terkait dengan angka-angkanya sudah sesuai ataupun tidak salah catat begitu. Kemudian tidak memasukkan pajak yang ditangguhkan atau yang masih belum pasti dalam poin yang ke-10, yang ke-9, maaf. Kemudian yang terakhir, ketika suatu entitas itu tidak bertempat dalam suatu yurisdiksi tertentu, ini harus diungkapkan secara terpisah. Maksudnya di yurisdiksi tertentu ini adalah suatu entitas itu tidak ada dalam wilayah yang ada pengaturan aturan pajaknya gitu, masih ya begitu. Jadi itu masih belum ada aturan terkait itu, akhirnya untuk mengungkapkan itu harus disajikan secara terpisah gitu. Kemudian juga dalam mengungkapkan poin 274 ini, khususnya untuk yang A, syarat pelaporan yang A, di sini setidaknya organisasi itu harus melaporkan informasi tambahan, yaitu yang pertama adalah total remunerasi karyawan, yang kedua terkait dengan pajak yang dipungut dan juga yang dibayarkan atas nama karyawan. Jadi kan perusahaan itu kadang juga menghimpun pembayaran pajak individu karyawan gitu kan. Pajak penghasilan mereka yang didapat dari perusahaan yang biasanya mereka setorkan sendiri itu bisa dipungut oleh perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah
pajak yang dipungut dari pelanggan atas nama pihak otoritas pajak. Jadi bukan di perusahaan yang menghimpun pajaknya, tapi ada otoritas pajak itu sendiri yang dari pelanggannya kita, pelanggannya suatu perusahaan itu. Kemudian yang keempat itu pajak yang berkaitan dengan industri dan pajak lainnya atau pembayaran kepada pemerintah. Jadi masih ada berkaitan dengan industri lain dan juga mungkin kan ada transaksi dengan pemerintah gitu. Kemudian yang kelima terkait dengan posisi pajak yang tidak pasti, yang benar-benar signifikan. Jadi kadang ada kan kasus di mana suatu perusahaan itu pajak ini masih signifikan, cuman masih tidak pasti gitu. Nominalnya mungkin signifikan, tapi masih tidak pasti nantinya akan benar-benar harus diungkapkan atau enggak gitu. Kemudian yang keenam adalah saldo utang-utang antar perusahaan yang dipegang entitas dalam yurisdiksi pajak serta dasar perhitungan suku bunga yang dibayarkan atas utang itu sendiri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman dan juga Bu Okta atas perhatiannya mengenai penjelasan kami terkait dengan materi Financial Economic Dimension yang dimana juga kaitannya dengan standar GRI nomor 200. Saya mewakili Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.